Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita melanjutkan pembelajaran kita. Kita sekarang ada di video terkait materi perulangan atau looping. Kemarin kita telah membahas materi percabangan yang menggunakan if. Nah, perulangan ini adalah satu materi yang berbeda sama sekali dari percabangan. Kita biasanya akan menggunakan tiga bentuk, yaitu for, kemudian while, kemudian do while. Nanti kita akan lihat tiga contoh tersebut, for untuk perulangan atau looping, maksud dan tujuannya nanti seperti apa. Kita masuk ke program yang ke-9 yang kita buat. Saya akan jelaskan agak detail di bagian codingnya. Jadi mau diperhatikan benar-benar. Cross include tidak ada permasalahan. Kemudian kita membahas terkait kita di sini saya mendefinisikan satu variabel namanya i, ini ya, namanya i, dia saya definisikan sebagai integer atau bilangan bulat. Apakah harus i Pak? Tidak, boleh yang lain. Nah, tapi seringnya kita menggunakan i. Itu menandakan apa? Itu maksudnya iterasi. Iterasi itu artinya apa dalam bahasa Indonesia? Dalam bahasa Indonesia, arti iterasi adalah perulangan. Oke ya, jadi mengapa kok namanya i? Karena memang artinya perulangan atau iterasi. Jadi kalau dirubah simbol, nanti akan mempengaruhi makna programmer yang lainnya. Apabila kita dalam satu komunitas programmer, tidak akan memahami maksud dari kode tersebut kalau kita rubah, gitu ya. Baik, kemudian setelah ini, saya mengkodekan for. For itu adalah satu dari tiga coding untuk perulangan. Di sini for, kemudian kurung buka, i sama dengan 1. I tadi kan kita sudah mendefinisikan di atas ya. I yang i pertama ini saya definisikan, saya beri nilai, i itu nilainya 1. Bisa dipahami ya. I itu nilainya 1. Sekarang ini tapi. I itu nilainya 1. Nah, kemudian di sini adalah kondisi. Kondisi di mana kalau kita ingin mengulang sebanyak berapa kali, akan berhenti sampai di mana? Seperti itu. Kondisi di mana masih bisa dipenuhi. Jadi ini kondisi. Kondisi perulangan masih terus berjalan. Jadi kan kalau dia tidak memenuhi kondisi di sini, perulangannya tidak jalan lagi seperti itu. Nah ini kan awalnya 1. 1 kurang dari sama dengan 7. Masih memenuhi kan? 1 kan kurang dari sama dengan 7. Berarti memenuhi kondisi. Karena memenuhi kondisi, dia dilaksanakan. Nah, di bagian yang ketiga ini adalah yang dikerjakan. Terus di sini. Yang dikerjakan apabila kondisi dipenuhi. Oke, saya ulangi lagi. Bagian pertama ini menunjukkan kita mengisi nilai i-nya pertama berapa. Kemudian bagian yang kedua di sini, ini dipisah menggunakan titik koma. Bagian yang kedua ini adalah kondisi di mana perulangan akan terus dijalankan atau tidak. Kalau tidak memenuhi kondisi, tidak akan dijalankan. Kalau memenuhi kondisi, akan dijalankan. Nah, bagian yang ketiga ini, ketika perulangan dijalankan, apa yang dilakukan? Nah, seperti itu. Paham ya? Tak ulangi lagi sekali lagi, 3 kali perulangan nih. Ini adalah kita mengisi nilai i-nya berapa. Kemudian yang kedua ini adalah kondisi perulangan berjalan itu akan seperti apa. Kemudian yang ketiga, kalau perulangannya berjalan, yang dilakukan apa? Gitu ya. Baik, saya bersihkan dulu. Nah, sekarang isinya. Tadi fungsinya, sekarang isinya. I sama dengan 1. Saya mendefinisikan i-nya sama dengan 1. Kemudian kondisinya adalah i kurang dari sama dengan 7. Jadi selama i-nya kurang dari sama dengan 7, lakukan pekerjaan di bawah ini.
lakukan pekerjaan di bawah sini. Gitu. Lakukan pekerjaan di bawah sini. Gitu ya. Kemudian juga selama I-nya kurang dari sama dengan 7 artinya kan memenuhi kondisi. Lakukan juga yang di sini. Jadi melakukan dua hal. Yang pertama adalah yang di atas dulu sini. I sama dengan I plus 1. Maksudnya apa ini, Pak? Nah, I yang pertama ini I baru. I yang kedua ini I lama. Kita ulangi. Ini I baru, ini I lama. Ini ya. I baru. Yang ini I lama. I baru sama dengan I lama tambah 1. I baru nilainya berapa? Belum punya nilai. Ya kan? Belum punya nilai. I lama nilainya I-nya berapa? I lama nilai I-nya adalah 1. Oke? I lama nilai I-nya adalah 1. Jadi, I baru sama dengan I lama tambah 1, maka I baru nilainya 2. Bisa dipahami nih? I baru nilainya 2. Setelah perulangan ini berjalan, I barunya sekarang nilainya 2. Paham ya? Nah, baru ngeprint tulisan algoritma pemrograman seperti itu. Nah, gitu. Saya ulangi lagi, ini biar kalian jelas. Jadi setelah kita menginputkan di sini I-nya 1, kemudian I kurang dari sama dengan 7, yang pertama kali dilakukan, bukan yang ini, maaf, saya ralat. Yang pertama kali dilakukan, ngeprint dulu tulisan algoritma pemrograman. Setelah ngeprint tulisan algoritma pemrograman, program akan menambahkan I. Nah, I barunya sekarang jadi 2. Gitu. Paham ya? I barunya sekarang jadi 2. I baru sampai 2 nanti akan muter lagi. Gitu ya. Nah, saya coba contohkan secara detail di sini. Ini saya bikin I, kemudian kondisi terpenuhi, kemudian yang dilakukan. Oke. I yang pertama adalah 1. Sesuai ini, ya kan? Adalah 1. Kalau 1 kurang dari sama dengan 7, apakah iya? Iya. Berarti kondisi terpenuhi? Iya, kita centang. Kondisi terpenuhi ya kondisinya. Kemudian, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah print F algoritma pemrograman. Print, di sini kita tulis print algoritma pemrograman, gitu ya. Berarti nanti si program akan ngeprint tulisan ini di layar. Setelah dilakukan ini, kemudian I-nya sekarang menjadi berapa? I-nya I-nya menjadi, I barunya menjadi 2. Di sini ya. Kemudian ini kan berulang lagi. Sekarang I yang terpakai adalah bukan lagi 1, jadi sekarang 2. Oke. 2 kurang dari sama dengan 7, iya, maka kondisi terpenuhi. Kondisi terpenuhi, maka ngeprint lagi, print algoritma pemrograman. Oke ya. Kemudian I baru sama dengan I lama tambah 1. I baru nilainya berapa? 2? Bukan. Itu I baru yang tadi. I baru bukan 2. I baru nilainya belum ada. I lamanya siapa? I lamanya 2. Ya kan? 2 tambah 1, 3. Maka I barunya sekarang 3. Oke, bisa dipahami ini pelan-pelan. 3 dipakai lagi di yang sekarang berarti. Sekarang I-nya 3. 3 kurang dari sama dengan 7, iya apa tidak? Iya. Berarti kondisi terpenuhi. Yang dilakukan berarti print. I-nya sekarang jadi berapa? 4. Oke ya, jadi 4. Ini saya loncat. Saya loncat sampai nanti di sini, misalnya ini kita sudah ada di I yang ke-6. Oke ya. 6 kurang dari 7. Iya. Berarti di sini kondisi terpenuhi. Kondisi terpenuhi. Maka print ya, print. 6 sekarang ditambahkan 1 jadinya 7. Berarti I barunya sama dengan 7. 7 sekarang di sini. 7 ditanya, 7 kurang dari sama dengan 7. Kondisi terpenuhi. Ya, print lagi. Sekarang jadi 7-nya jadi 8. Sekarang 8. 8 ditanya, 8 kurang dari sama dengan 7? Tidak.
Karena kondisi tidak terpenuhi, maka tidak lagi ngeprint. Karena kondisi tidak terpenuhi, maka tidak lagi ngeprint. Nah, jadi dia tidak ngeprint yang ke 8 ini, dia tidak ngeprint. Dia ngeprintnya hanya yang ke-7. Oke ya. Dia nggak ngeprint. Kalau nggak ngeprint berarti dia lepas dari for. Ini kan di sini for, ini di sini ada kurung buka, kurung tutup, ya kan? Kurung buka, kurung tutup, di dalamnya ada tulisan printf algoritma, berarti yang dilakukan adalah ngeprint ini saja, keluar dari for, baru ngeprint ini. Berarti nanti dia baru ngeprint bahasa C. Tampilan di programnya nanti akan seperti apa, Pak? Tampilan di programnya berarti akan ada tulisan algoritma pemrograman sebanyak 7 kali. Ini ya, 7 kali ini. Kemudian di baris yang ke-8 tulisannya adalah bahasa C. Oke ya, kita lihat nanti langsung. Baik, tampilannya nanti akan menjadi seperti ini ya. Nah, tampilannya nanti akan jadi seperti ini. Ada 7 tulisan algoritma pemrograman. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sesuai dengan iterasi yang tadi kita bahas. Kemudian terakhir ada tulisan bahasa C. Baik, seperti itu tadi contoh program menggunakan for untuk melakukan perulangan. Apabila kita merubah nilai-nilai di sini, maka perulangan juga nanti akan berubah. Misal I-nya tidak dimulai dari angka 1, misal I-nya dimulai dari angka 0, apakah bisa, Pak? Bisa. Kemudian kondisi di sini kita rubah dengan kondisi-kondisi yang lain. Di sini ada operator kurang dari sama dengan. Ini operator matematika. Operator matematika ini banyak. Bisa mengatakan sama dengan. I sama dengan 7. Tapi kalau seperti ini dia tidak ada kondisi. Jadi kalau mau dibikin sebuah kondisi, maka misal dibikin I kurang dari sama dengan, atau I lebih dari sama dengan, dan lain sebagainya. Yang kondisinya itu menutup. Artinya menutup adalah tidak bisa lebih dari 7. Jadi misalnya I kurang dari sama dengan 5. Berarti kalau I-nya dari 1, maka ya polnya sampai 5. Ada 5 kali iterasi. Kalau I kurang dari sama dengan 5. Kalau I kurang dari 5, berarti berapa? 1 sampai 4. Kenapa kok 4, Pak? Karena 5-nya nggak kehitung. Dia nggak ada sama dengannya. Kalau I-nya mulai dari 1, berarti kalau I kurang dari 5, berarti I sampai 1 sampai 4. Seperti itu. Ini bisa dipahami lagi di ya sekitar materi matematika SMK SMA ada, dan tidak terlalu susah dipahami. Apabila kesusahan ditanyakan ke teman-temannya. Kemudian di logika yang ini I ini ya. Di sini I sama dengan I plus 1. Ini artinya incremental atau penjumlahan dengan interval 1. Apabila ini kita bikin intervalnya tidak 1, apakah bisa, Pak? Bisa. Namun nanti eman-eman karena loopingnya itu dia per 1. Iterasinya per 1. Gitu ya. Silakan dicoba, diketik di program kalian, kemudian di screenshot hasilnya, di laporan ditambahkan screenshot hasilnya. Laporannya nanti kan ada ketikan kalian, kemudian ketikan tulisan tangan kalian di laporan kalian, kemudian hasil screenshot, hasil program, dan hasil screenshot di bawahnya. Gitu ya. Baik, untuk praktek program ke-9 saya kira ini dulu. Apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan, karena ini materi baru bagi kalian yang mungkin belum pernah mengenal pemrograman. Ini tidak saya lanjutkan ke program selanjutnya untuk jaga-jaga barangkali ada yang masih bingung dan lain sebagainya. Silahkan tanyakan dulu. Apabila sudah mulai agak paham, nanti kita lanjutkan di pekan berikutnya 2 metode yang lainnya, yaitu do while dan while. Itu ya, baik, saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.